Siapkan 2 bungkus jelly rasa melon. Ini aku pakai yang ekonomis. Kalau teman-teman pakai yang kemasan besar bisa pakai 1 aja. Selanjutnya tambahkan air sesuai petunjuk kemasan. Aku di sini pakai jelly yang udah manis ya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi tambahin gula. Lanjut kita aduk-aduk sampai larut. Nah kalau sudah kita pindah ke kompor, kemudian dimasak menggunakan api sedang aja sambil diaduk-aduk terus dan tunggu hingga mendidih. Kalau sudah mendidih kayak gini, matikan api kompor, kemudian diaduk sebentar sampai buihnya berkurang. Sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, sebaiknya jangan lupa masukkan fruity acidnya. Nah, kalau udah bisa diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Lanjut kita masukkan ke dalam cetakan. Di sini aku pakai 2 jenis cetakan ya teman-teman. Yang pertama aku pakai cetakan bola-bola kayak gini. Jangan lupa ditutup ya teman-teman sampai jelinya itu keluar sedikit, tapi jangan terlalu ditekan supaya nanti hasilnya itu bisa bulat sempurna. Kemudian kita tunggu sampai set. Untuk yang kedua, cetakannya aku pakai motif bunga kayak gini ya teman-teman. Sambil menunggu jelinya set, kita masak sagu mutiara. Didihkan 1 liter air. Nah kalau udah bisa kita masukkan 1 bungkus mutiara, kemudian kita masak selama 5 menit dan jangan lupa ditutup. Nah ini kalau udah 5 menit bisa kita matikan api kompor. Ini belum matang ya teman-teman. Kita tutup sagu mutiaranya, kemudian tunggu sampai 30 menit. Sambil menunggu, siapkan buah melon, kemudian kita cetak pakai cetakan kayak gini. Ini aku nggak tahu namanya ya teman-teman. Nah kalau teman-teman nggak mau ribet, boleh kok untuk melonnya bisa dipotong-potong kotak dadu. Nah ini kalau udah bisa kita sisihkan dulu. Kembali ke jelly melonnya, ini udah set ya teman-teman, dan bisa dilihat hasilnya itu cantik dan bulat sempurna. Ini kita lepaskan aja dari cetakan, kita masukkan ke dalam wadah. Jangan lupa untuk jelly motif bunganya juga kita lepasin dari cetakan ya teman-teman. Nah ini setelah 30 menit, sagu mutiaranya memang belum mateng. Ini bisa kita masak lagi selama 7 menit. Jangan lupa ditutup kembali ya teman-teman. Jadi ini tip masak sagu mutiara biar hemat gas. Jadi kita masaknya itu pakai metode 5, 30, dan 7. 5 menit kita masak, 30 menit kita diamkan, dan dimasak lagi selama 7 menit. Teman-teman gak usah panik kalau dimasak selama 7 menit itu masih ada putih-putihnya. Itu gak apa-apa ya teman-teman. Kita tutup aja pancinya. Kemudian kita diamkan lagi. Nah ini sagu mutiaranya sudah matang semuanya. Kemudian jangan lupa kita siapkan biji selasih. Di sini aku pakai 1 sendok makan. Kemudian disiram pakai air panas. Lalu diaduk-aduk sebentar. Kemudian tunggu hingga biji selasihnya itu mengembang 3 kali lipat. Nah selanjutnya kita siapkan susu full cream sebanyak 350 ml, kemudian tambahkan SKM putih sebanyak 4 bungkus. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan lagi ya sesuai selera. Ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata dan SKM-nya larut. Nah kalau dirasa sudah larut, kita siapkan atau kita tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Lanjut diaduk-aduk kembali sampai menyatu dan larut semuanya. Oke, kalau semuanya sudah siap, untuk kemasnya sendiri aku pakai tin wall mangkok ukuran 200 ml. Pertama kita masukkan jelly ballnya. Di sini jelly ballnya aku pakai 2 dan untuk motif bunganya aku pakai 3. Lanjut tambahkan 5 bola melon, kemudian 1 sendok makan sagu mutiara, tambahkan secukupnya biji selasih, dan yang terakhir kita masukkan larutan susunya. Untuk satu resep ini hasilnya sebanyak 11 cup. Dan kalau untuk harga jualnya, teman-teman sesuaikan lagi sama besarnya modal di daerah masing-masing. Gimana? Cocok banget kan untuk ide jualan takjil Ramadan? Teman-teman wajib coba sih, dan aku yakin 100% pasti pada suka. Nah kalau dikemas pakai tin wall kayak gini, jangan lupa ditutup ya teman-teman. Selanjutnya, kalau teman-teman punya stiker label, bisa ditambahkan di tengahnya kayak gini. Gimana? Gampang banget dan cantik banget hasilnya ya. Isiannya pun juga full ya teman-teman, warna-warni, hijau, merah, hitam, biji selasih. Pokoknya semua ini tuh rasanya menyatu banget.
Oke teman-teman, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum. Siapkan satu Nutrijel, ini aku pakai plain, kemudian ada pewarna-warna kuning. Kalau teman-teman pakai Nutrijel mangga, untuk pewarnanya bisa di skip aja ya. Nah, ini kita masak sesuai petunjuk resep yang ada di kemasan. Beri gula pasir dan juga air. Untuk pewarnanya di sini aku pakai sedikit aja ya teman-teman. Selanjutnya diaduk-aduk sampai larut dan sampai merata. Ngaduknya bisa pakai centong atau pakai hand whisk kayak gini. Kalau dirasa sudah tercampur rata, kita masak pakai api sedang aja sambil diaduk-aduk terus sampai mendidih dan sampai gulanya larut semua ya. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, matikan api kompor, kemudian diaduk-aduk sebentar sampai buihnya berkurang. Lanjut, siapkan wadah atau pakai loyang aja kayak gini. Kemudian kita tuangkan semua jelinya lalu tunggu hingga set. Nah, sambil menunggu jelinya set, kita siapkan 3 buah mangga. Di sini aku pakai ukuran sedang. Untuk buah mangganya kita kupas terlebih dahulu ya, teman-teman. Dan untuk jenis mangganya di sini aku pakai mangga harum manis. Kalau teman-teman mau pakai jenis yang lainnya itu boleh banget ya, sesuaikan aja sama selera. Kalau udah dikupas, udah dicuci bersih, kita potong-potong mangganya. Yang pertama aku pakai 2 buah mangga ya teman-teman. Kita potong sembarang aja, nggak usah terlalu yang rapih banget karena ini bakalan kita jus ya. Nah, kalau udah dipotong, kita masukkan ke dalam blender. Selanjutnya kita blender sampai benar-benar halus. Nah, untuk jenis blendernya ini kan beda-beda ya. Di sini aku pakai air sedikit aja. Kalau teman-teman blendernya lebih bagus, nggak usah pakai air ya teman-teman. Dan untuk sisa 1 buahnya ini, aku potong-potong kecil kotak dadu. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara like, share ke sosial media kalian, subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Lanjut, siapkan biji selasih, kemudian kita siram pakai air panas, lalu aduk-aduk dan tunggu sampai benar-benar menjadi 3 kali lipatnya. Nah, ini jelinya sudah set ya teman-teman. Selanjutnya kita potong-potong. Untuk motongnya aku potong kotak dadu kecil aja. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video ya. Jelinya sudah aku potong-potong kayak gini, kita uraikan aja pakai sendok. Nah, selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan susu kental manis. Di sini aku pakai sebanyak 2 bungkus aja ya teman-teman. Kalau teman-teman suka manis bisa tambahkan sesuai selera. Selanjutnya kita tambahkan air mateng dan tambahkan juga 1 liter susu full cream. Nah, ini aku campurin pakai air mateng dan susu kental manis biar hasilnya banyak ya teman-teman. Lanjut, kita aduk-aduk hingga semuanya benar-benar larut dan tercampur rata. Kalau udah siapkan botol, di sini aku pakai ukuran 250 ml. Nah, untuk mangga yang kita jus tadi, kita masukkan ke botol dan ini sengaja kita tempelin di dinding-dinding botol ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu bagus dan ada coraknya. Untuk banyaknya, teman-teman bisa lihat di video ya, atau bisa disesuaikan lagi aja sama selera dan harga jual yang akan kita jual. Oke, ini kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Lanjut, kita masukkan buah mangganya. Di sini aku pakai sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu kita masukkan juga jelly. Untuk jelinya karena di sini banyak, jadi aku pakainya 3 sampai 4 sendok makan atau sesuaikan lagi aja sama selera teman-teman. Nah, lanjut masukkan biji selasih dan terakhir kita masukkan susunya. Diisi sampai full ya teman-teman, sampai garis atas kayak gini. Dan untuk satu resep ini hasilnya sebanyak 11 botol ya teman-teman.
Oke, kalau udah diisi semua, lanjut kita tutup sampai bunyi krek gitu ya, sampai ngunci biar nggak bocor. Nah, untuk hasilnya kayak gini, cakep banget kan? Gimana? Cara buatnya gampang bukan? Nah, biar makin menarik, teman-teman bisa tambahin stiker label seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya, bisa di skip aja ya. Untuk harga jualnya, aku sarankan seharga 7-10 ribu atau disesuaikan lagi sama besarnya modal di daerah masing-masing. Ini tuh rasanya beneran enak, seger banget, apalagi kalau diminum dingin jauh lebih enak banget. Oke teman-teman, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih, bye-bye, wassalamualaikum.